semua, kami akan mengajak kalian belajar bareng dari kunjungan observasi kami ke salah satu tempat pengelolaan sampah yang ada di kota Bandung. Biasanya kita cuma tahu soal buang sampah pada tempatnya, tapi setelah itu apa sih yang terjadi sama sampah-sampah itu? Nah, ternyata di kota Bandung ada sebuah fasilitas yang secara khusus mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, namanya TPST Babakan Siliwangi. TPST ini merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang dikelola oleh DLH Kota Bandung. Tempat ini menjadi salah satu TPS yang dapat mengolah sampah menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel di wilayah Cikungan, Bandung. Lokasinya ada di Jalan Taman Sari nomor 90, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kapasitas maksimum pengolahan sampah di sini mencapai 20 ton, dan dari jumlah itu bisa dihasilkan sekitar 6 ton RDF. Nah, RDF yang dihasilkan oleh TPS kemudian akan dikirim ke pabrik tekstil yang ada di Kota Cimahi dan Kota Bandung sebagai bahan co-firing pengganti batu bara. Sebelum masuk ke proses utama, sampah-sampah yang akan diolah harus dipilah terlebih dahulu. Ini penting banget supaya bahan-bahan seperti logam dan material lainnya gak ikut masuk ke dalam mesin pemotong dan merusak prosesnya. Nah, pemilahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara secara manual, pakai mesin gibrik, atau menggunakan magnetic separator. Di TPS ini, sampah plastik low value yang diolah merupakan hasil dari pemilahan sampah di 7 TPS sekitar. TPS tersebut diantaranya TPS 3R, Dago Bengkok, Indramayu, Gedebage, Babakan Sari, Ciwastra, Kobana, dan NC Ajis. Semua sampah plastik yang udah dikirim ke sini juga udah melalui proses peyamisasi atau fermentasi. Jadi udah nggak bau lagi pas sampai di TPS. Sementara itu, untuk sampah sapuan jalan, proses pemilahannya dilakukan manual juga, supaya tanah dan bebatuan nggak ikut masuk ke dalam mesin penghancur. Nah, proses selanjutnya itu pengeringan. Ini alat untuk mengeringkan daun-daun yang basah. Karena pengeringan ini penting banget, karena semakin rendah kadar air dalam sampah, semakin tinggi nilai kalori RDF yang dihasilkan. Di TPS ini, pengeringan dilakukan dengan mesin blower sentris yang bekerja pada temperatur normal. Dengan alat ini, kadar air dalam sampah bisa dikurangi sampai 50% dari kadar awalnya. Target kadar air yang harusnya dicapai biar RDF-nya bisa digunakan oleh pabrik tekstil adalah kurang dari 15%. Jadi, pengeringan ini jadi kunci penting buat memastikan RDF yang dihasilkan punya kualitas yang stabil dan bisa langsung dipakai. Proses selanjutnya itu pencacahan. Sebelum dikeringkan, sampah-sampah yang mudah dipilah juga harus melalui tahap pencacahan. Pencacahan ada 2 tahap, yaitu pencacahan kasar dan pencacahan halus. Pada tahap pertama, pencacahan kasar akan menghasilkan potongan sampah berukuran sekitar 5-8 cm. Setelah itu baru masuk ke tahap pencacahan halus yang akan memperkecil ukuran sampai hingga kurang dari 1 cm. Proses pencacahan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari off-taker, yaitu industri atau pembeli RDF-nya. Ada industri yang lebih suka RDF bertekstur halus, tapi ada juga yang butuh dengan tekstur agak keras. Melalui proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan, sampah akhirnya berubah menjadi RDF yang siap digunakan. RDF
ini bisa berasal dari plastik low value, dari sapuan jalan, atau campuran keduanya, tergantung permintaan dari off-taker atau pihak pembeli. Setelah siap, RDF akan dikemas ke dalam karung-karung besar, lalu ditimbang untuk memastikan beratnya sesuai standar. Karung-karung ini kemudian dimuat ke atas truk untuk dikirim langsung ke industri tekstil yang ada di kota Cimahi dan kota Bandung. Nah, di sana RDF akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan batu bara. Jadi dari sampah yang awalnya gak berguna bisa jadi energi yang bermanfaat untuk industri. Buangnya kemana atau dibakar? Antara di TPA jam sama dibakar. Oh ya, nanti di sini ada ya. Apa namanya? Isolator. Tapi masih dibangun kan ya? Belum ya? Jadi ini bakal dibawa ke TPA aja dulu ya buat sekarang buat dibakar. Ini nanti dibakar, dikirim ke TPA karena sudah tidak layak pakai atau diolah kembali. Karena di sini belum ada tempat pembakaran. Nah, ini itu adalah tempat pembakaran yang nantinya bakal dijadikan tempat pembakaran atau isolator kan. Tapi masih di tahap pembangunan. Jadi untuk saat ini sampah yang tidak terpakai atau tidak layak untuk diolah kembali akan proses pengolahan sampah menjadi RDF di TPST Babakan Siliwangi, mulai dari pemilahan, pencacahan, pengeringan, sampai pengemasan dan pengiriman ke industri. Kegiatan observasi ini bukan cuma nambah wawasan, tapi juga bikin kita makin sadar bahwa pengolahan sampah itu ternyata kompleks dan butuh kerjasama dari banyak pihak. Setelah observasi selesai, kami sempat istirahat sebentar di taman yang ada di sebelah TPST. Suasananya adem, banyak pepohonan, dan pas banget buat ngobrol santai sambil istirahat. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami sampai akhir. Sampai jumpa.